Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya bertamu ke rumah Mas Didit HP. Beliau ini adalah senior saya saat saya kuliah di Akademi Wartawan Surabaya. Ketika saya baru masuk di tingkat 1, beliau, Mas Didit ini, sudah di tingkat 3. Nah, saya ketika memasuki kampus Kuning di Jalan Kapasari 3 dan 5 Surabaya ini, saya melihat sosok Mas Didit ini adalah mengesankan sebagai seniman. Beliau adalah penulis puisi, pemain gitar yang andal, dan penulis artikel di sejumlah media cetak di Indonesia dan di Surabaya. Nah, pada perkembangannya, beliau ini adalah jurnalis televisi. Banyak mata acara, program-program televisi, khususnya di stasiun Surabaya, yang dilahirkan dari sosok yang bernama Hadi Purnomo, atau yang lebih dikenal dengan Mas Didit HP. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1952 di Lumajang, Jawa Timur. Nah, nanti teman-teman pirsawan akan bisa mengetahui sejauh mana kiprah beliau di dunia jurnalistik televisi dan di kiprah sosialnya yang begitu menonjol, karena beliau adalah pengasuh dari ratusan anak-anak jalanan di kota Surabaya. Selamat pagi, Mas Didit. Selamat pagi, Mas Amang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini ada tamu istimewa di rumahku, di Puri Alit, Omah Mbak Didit, yang sekaligus rumah juga sanggarku. Ya. Yang penting kita bisa ketemu dan tetap semangat. Semangat. Alhamdulillah, semua karena Allah. Ya. Teman-teman, di sini hadir juga Bunda Ersa. Beliau ini adalah istri Mas Didit yang setia menemani sejak beliau di kampus Kuning di Jalan Kapasari nomor 35 Surabaya. Terus Budi, Mbak. Nah, Mas Didit, sejak kapan nih Mas Didit berkecimpung di dunia jurnalistik televisi? Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada sahabat baikku Amang Mawardi, yang sahabat ini tetap eksis di dunia jurnalis meskipun medianya sekarang sudah media yang berubah. Kalau ditanya sejak kapan ya, Mas Didit apa tadi? Ya maaf ya, Mbak Didit sekarang telinganya agak kurang. Sejak kapan Mas Didit terjun sebagai jurnalis televisi, wartawan televisi? Ya. Saya masuk di dunia jurnalis itu sejak saya selesai kuliah di AWS, Akademi Wartawan Surabaya. Itu tahun berapa, Mang? 1974. 1974. Ya. Kebetulan saya masih ingat pada tahun itu ada pengumuman lowongan pekerjaan, TVRI mencari karyawan seperti itu. Kemudian saya didorong oleh para dosen-dosen yang ada, khususnya Pak Haji Darmo, Pak siapa lagi? Pak Haji ya, itu mendorong, Dit, coba Dit, kamu ini ada lowongan pekerjaan di TVRI Jakarta. Siapa tahu kamu bisa itu menemukan duniamu yang baru, seperti dorongan dari situ ya. Meskipun aku waktu itu kurang pede, dan waktu itu nggak salah waktunya tentamen atau apa ya, ujian kenaikan tingkat di AWS.
Akhirnya saya bersama teman-teman waktu itu rame-rame mendaftarkan diri ke TVRI waktu itu di Majen Sungkono, di bawahnya pemancar itu. Ada 3 kali tes nggak salah. Pertama itu tes tertulis di Gelora Pancasila yang diikuti berapa ratus. Yang rata-rata semuanya itu mahasiswa semester terakhir ya, untuk dari berbagai kampus ya. Tes tertulisnya di Gelora Pancasila. Kemudian ternyata malam harinya ada pengumuman yang tertulis di situ, besok dilanjutkan ada acara psikotes ya di TVRI. Alhamdulillah ketika saya melihat pengumuman itu dari nama-nama sekian banyak itu ternyata ada nama saya, tes tulis lulus dan besok harus tes wawancara ke TVRI. Setelah besoknya saya masih ingat itu waktu itu yang ngetes itu ada 2 orang bule dari Jerman dan 1 orang Indonesia dari TVRI Pusat Jakarta. Di situ saya masih ingat yang ditanyakan saya, yang bertanya pada saya, Pak Didit, Mas Didit kalau waktu itu ya, Anda kan dari Akademi Wartawan Surabaya, iya. Anda kan mahasiswa Akademi Wartawan Surabaya, iya. Sekarang saya tanya pada Anda, saat ini Presiden kita Soeharto ada di mana, gitu. Nah, saya waktu itu ndak membaca koran, ndak tahu posisi Pak Harto lagi kunjungan di mana. Saya bilang, ya maaf, saya tidak tahu. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua, Mas Didit, tahu nggak Pak Didit berapa jumlah bayi yang lahir di Surabaya saat ini? Setelah aku mikir lagi, bayi lahir di Surabaya berapa? Setelah aku pikir, Pak, saya tidak tahu. Catat lagi. Yang terakhir, Mas Didit tahu nggak berapa jumlah gelandangan yang ada di kota Surabaya? Terus sebelum saya jawab, kok pertanyaannya kurang gelandangan barang, apa model kayak gelandangan, kayak saya pikir seperti itu. Terus karena aku memang tidak tahu, akhirnya saya jawab, wah tidak tahu, maaf tidak tahu. Kita silakan keluar. Sampai di luar banyak teman-teman yang mau ikut tes tadi tanya, apa yang ditanyakan? Aku tanyakan ini. Kamu, aku tidak tahu semuanya. Mungkin di sini aku tidak lolos ya, tertulis lolos, psikotes lulus. Akhirnya besoknya ada lagi pengumumannya itu ada namaku. Lulus ternyata. Jadi tes tertulis lolos, tes psikotes lolos. Akhirnya 2-3 hari nggak salah harus ke Jakarta bersama rombongan. Berapa orang waktu itu? Waktu itu berapa Mas? 80 anak ya? Gitu? Iya, berapa? Sekitar 80. 80 anak mahasiswa ya. Itu saya masih ingat waktu itu Mas Didit dilepas oleh teman-teman Akademi Wartawan yang dipelopori Mas Ivan Harsono. Iya, ya, almarhum ya. Almarhum, itu yang pendiri Halian Surya beliau ini. Betul, iya. Saya tidak akan lupa. Ya. Itu kebaikan teman-teman yang dimotori oleh Mas Ivan Harsono. Ada acara pelepasan sederhana di ruang kuliah kalau nggak salah. Betul, waktu itu nunggu dosen datang, kalau dilepas. Betul, sampai nunggu dosen datang, waktu luangnya ada acara spontan, pelepasan, ucapan selamat, sekaligus pelepasan saya dari AWS menuju ke dan TVRI waktu Jakarta. itu TVRI itu media pers yang luar biasa dan satu-satunya gengsinya satu-satunya. Betul. Orang itu kalau nyebut TVRI, apalagi kalau waktu itu ada syuting yo. Saya masih ingat pejabatnya di syuting TVRI. Begitu nyampe dia langsung gini pejabatnya. Karena satu-satunya.
belum ada saingannya. Belum ada RCTI. Belum RCTI ada, Dalam ya. 9 kan ya? Iya. Iya, Ya, cuman media televisi cuman satu-satunya TVRI. Iya, Terus saja aku juga bangga ya. Ya bangga. Bisa Jangan kan Mas Didit, saya aja yang adik kelas Mas Didit bangga kok. Alhamdulillah. Oh, iya benar. Iya. Hah? TVRI itu sudah, pokoknya TVRI, bayangkan ditonton soal Indonesia itu. Betul. Hah? Kalau Jawa Timur ditonton orang Jawa Timur kan itu. Iya. Oh, luar biasa. Nah, terus kita langsung ke kegiatan menjadi jurnalis. Nah, Jurnalis. saya dengar Mas Didit dulu kan terkenal dengan apa itu program-program TVRI. Nah, mungkin disebutkan ya. Kalau tidak salah ada Rona-Rona ya. Betul. Iya, betul. Rona-Rona Iya. itu kan program andalan TVRI Surabaya Betul, ya. Iya, waktu Terus itu. kalau tidak salah juga yang bikin adzan Adzan maghrib maghrib. itu kan Mas Didit ya. Betul. Itu luar Iya. biasa tuh. Iya, Itu iya, kelihatan sentuhan artistiknya. Betul, Wah, betul. itu Iya, luar biasa. alhamdulillah. Nah, Iya, selain itu alhamdulillah. apa aja Mas Didit? Iya. Jadi memang benar yang disebutkan oleh Mas Amang. Ya. Jadi ketika saya diterima secara resmi masuk karyawan TVRI di Surabaya, itu di sana seleksinya itu ternyata bakat saya, kata beliau-beliau yang dosen dari Jerman itu, bakatmu itu di kameramen gitu. Akhirnya kita masukkan ke kameramen film ya. Alhamdulillah setelah TVRI dibuka, karena memang masih pertama kali dan belum karyawannya masih belum banyak, akhirnya saya diberi jabatan paling bawah, yaitu sebagai kepala sub produksi film TVRI Surabaya. Oh, gitu ya. Ya. Setelah itu saya mendapatkan amanah itu, saya lebih leluasa untuk mengembangkan kreativitas. Ya. Ketika ada menjelang pembukaan TVRI Surabaya tahun berapa, Mam? Tahun 78, rapat staf dengan kepala sub dan kepala seksi dari Jakarta, ada semacam penawaran. Ini sebentar lagi TVRI Surabaya akan dibuka. Barangkali bapak-bapak ada punya usul atau kreatif apa yang diusulkan. Waktu itu Mas Didit di Jakarta apa di Surabaya? Di Surabaya. Sudah di Surabaya? Iya. Tapi belum dibuka ya? Belum. Mas, kantornya di mana waktu itu? Ya di TVRI itu, tapi di bawahnya tower pemancar. Tapi masih belum sebesar sekarang ini. Belum ada studio, belum ada. Belum, ya. Iya. Nah, terus ketika ada rapat pertemuan itu, barangkali punya ide-ide apa yang pun aku angkat tangan usul, Bapak kalau diizinkan, saya punya ide gimana kalau pembukaan TVRI itu ada acara adzan maghrib diperdengarkan, karena sebenarnya ini saya dengar hanya lewat radio. Ya. Gimana kalau TVRI buka ini pertama kali, ini ada adzan maghrib yang judulnya Saat Adzan Maghrib gitu. Maksudnya gimana Pak Dit? Saya kepingin kalau diizinkan, izinkan saya membawa kamera TVRI, saya mau cari gambar, stock shot gambar. Sebentar, itu di TVRI pusat apa sudah ada adzan maghrib? Belum ada. Oh, belum ada. Belum Ya? ada. Jadi Surabaya yang mempelopori. Masih pertama kali. Jadi kumandang adzan maghrib lewat televisi itu yang pertama kali di Indonesia ya di Surabaya ini. Ya, terus diadopsi oleh TVRI lainnya. Ya, sekarang sudah banyak ya dengan versinya yang lain-lain ya. Karena dinilai film Saat Adzan Maghrib itu yang diputar setiap maghrib di TVRI Surabaya ini dianggap itu baik, katanya begitu. Akhirnya TVRI Surabaya Jakarta minta dikirim untuk disiarkan secara nasional gitu. Akhirnya terjadilah setiap maghrib itu ada suara kumandang adzan di layar televisi. Ya, terus mata acara lainnya apa yang pernah dilahirkan oleh Mas Didit? Selain adzan maghrib dan Rona-Rona itu. Ya, jadi begitu adzan maghrib, maaf ya Pak, begitu adzan maghrib disiarkan di Jakarta, itu kayaknya ya karena Allah ya, itu Pak Basofi Sudirman yang waktu itu pejabat wakil gubernur DKI ya melihat adzan maghrib itu rupanya tertarik. Gitu. Siapa ya. itu Pak? Pak Basofi Sudirman. Oh, waktu masih Wagub ya? Wagub di DKI. Nah, rupanya Pak Basofi ngutus stafnya di Surabaya, coba kamu cari ya siapa itu yang orang yang membuat
film Azhar Mahrib. Ya, Siapa yang punya inisiatif itu dan siapa yang syuting, saya tertarik gambar-gambarnya seperti itu. Ya. Datanglah stafnya datang ke TVRI Surabaya untuk mencari, terus saja ketemu pimpinan saya dan saya dipanggil. Mas Didit telepon ya, Mas Didit, ini ada staf dari Gubernur Pak Basuki Firman ingin ketemu, mau ketemu Mas Didit. Tolong Mas Didit naik ke ruangan saya, ruangan Kepsta waktu itu. Saya ke sana, terus ketemu, saya masuk, assalamualaikum dok ini, kok ada tamu ini. Terus kayaknya tamu itu melihat saya itu gimana ya? Apa ya kayak karena waktu maaf ya Mas Amang, kan rambutku kan masih gondrong panjang gitu ya. Ya modelku ya model seniman jalanan DKS gitu kan. Nah, setelah itu disampaikan masa tujuannya, ini Mas Didit katanya kalau kapasitas saya, ini utusan dari Pak Basuki Firman. Pak Basuki ini rencana mau naik haji. Beliau mencari pendamping untuk fotografi, untuk dokumentasinya. Karena Pak Didit yang dicari, yang membuat Azhar Mahrib, ya, saya sebagai pimpinan, sebagai kepala stasiun mengizinkan Pak Didit untuk melakukan tugas itu, untuk meliput ini Pak Basuki naik haji. Oke. Akhirnya alhamdulillah antara senang dan kresek gitu ya. Kenapa? Tentu saja setiap umat Islam kan ada punya tujuan niat untuk berangkat haji. Ya, tapi enggak semuanya. Enggak semuanya. Enggak banyak lah waktu itu. Betul, ya. Iya. Karena harus punya uang yang banyak, ya harus punya waktu yang banyak, harus siap meninggalkan keluarga seperti itu. Itu belum siap saya. Ya. Alhamdulillah setelah itu dikasih tiket berangkat, waktu hari hanya di tiket ada aku dari Surabaya ke Jakarta, diantar istriku sama anak-anakku di Bandara Juanda. Sampai di Jakarta ternyata tidak hanya aku, rombongannya banyak, ada rombongan staf gubernur tadi, dan aku di tempat duduk, salah satu tempat duduk itu, tak lihat tuh sebelah kananku itu kok kayak pernah tahu orang ini. Terus pramugari banyak yang foto-fotoan, kayak sekarang selfie itu dengan orang ini. Siapa ini ya? Gini. Ternyata aku bilang, tanya ke sebelah, Pak maaf Pak, Bapak ini Pak Ustadz Jainuddin MZ. Betul Pak Didit gini. Sampai saya Pak Didit. Kenal Mas Didit? Nah, saya mengenalkan, saya Pak Didit HP, saya kameramen TVRI Surabaya, yang diajak Pak Basuki untuk berangkat naik haji seperti itu. Langsung saya dipeluk Pak Didit, sama saja. Saya juga diajak Pak Basuki sebagai mutawifnya rombongannya Pak Basuki. Pak Didit sebagai kameramen. Ini semua tamu Allah. Kita tidak pernah tahu. Saya kata Pak Jainuddin, ada Mas Didit, itu ada Omai Rama, itu ada Ijuk Sugiharto yang barusan juara Thomas Cup. Ini semua hidayah Allah, dan kita berangkat sekarang ini panggilan Allah. Itu semakin menguatkan saya untuk berangkat haji, meskipun aku masih jauh sebetulnya dari sempurna, sholatku, ngajiku ya semuanya masih setelah itu berangkat sama-sama, dan aku langsung kayaknya Gusti Allah itu sudah menyiapkan siapa yang harus duduk di sebelahku, karena seorang ustadz waktu itu yang dikenal sebagai sejuta umat Pak Jainuddin MZ itu. Langsung itu aku banyak konsultasi selama perjalanan itu seperti itu. Aku semakin yakin, oh ini hidayah Allah. Kalau aku berangkat haji hanya karena syuting Azhar Mahrib, itu hanya jalanan, tapi hidayah rahmat Allah itu ternyata barokai dengan profesi saya itu. Terus gini Mas Didit, dalam persepsi saya, Mas Didit itu ada 2 poin. Satu sebagai jurnalis televisi, yang kedua sebagai pengasuh
ratusan anak-anak jalanan di Surabaya. Betul, betul Mas Ahmad. Nah, mungkin perlu dijelaskan ini kepada teman-teman, pemirsa channel saya. Iya. Itu bagaimana ceritanya kok Mas Didit sampai dikenal sebagai ya pengasuh, atau kalau kita pakai bahasa sekarang LSM ya. Iya, betul. LSM anak-anak jalanan, dan itu terkenal sampai luar negeri. Iya. Itu kan luar biasa. Kan gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Yang luar biasa itu bukan Mas Didit, bukan Pak Didit. Ya. Yang luar biasa itu yang membuat Mas Didit. Ya. Alhamdulillah karena Allah. Dan insya Allah saya diberi kegiatan bidang jurnalis itu juga karena Allah. Saya bisa naik haji ya karena Allah lewat adzan maghrib itu. Kalau ditanya kenapa tertarik mengasuh ya anak jalanan di Surabaya, karena aku tidak pernah berhenti untuk mengaji dalam artian berpetualang ya di kiai-kiai yang saya anggap mumpuni. Saya pernah kenal dengan salah satu kiai waktu itu, kala itu, yang namanya siapa Mang? Gusmi siapa ya? Jasuli. Kiai Jazuli waktu itu dikenal dengan Kiai Gusmi ya. Gusmi. Oh, Gusmi yang sering di Elmi Hotel itu? Ya, yang nongkrongnya di Elmi Hotel. Terus dia punya kegiatan syariat yang Al-Quran di rumahnya Pak Ketua Golkar dulu, Pak Said. Ya. Loh, itu santrinya banyak artis katanya ya? Betul. Iya. Ya, saya itu ada Priyo Sigit, ada Ayu Weda, ada beberapa, termasuk saya yang bukan artis, ikut gabung di situ. Ya. Tapi sampai seniman loh. Alhamdulillah. Seniman itu kan lebih apa? Fleksibel. Ya, penyair, penulis, dramawan. Ya. Saya masih ingat ceritanya Mas Didit, bahwa Mas Didit ini Mbak, itu dulu muridnya Pak Emil Sanosa. Betul. Sama muridnya Joko Supo. Betul nggak? Joko Pratomo. Iya, betul. Nah, iya. itu sehingga beliau ini disebut sebagai bapak teladan waktu Posma. Nah, beliau kalau ibu teladan saya tidak lupa ya, coba ya. Saya ingat ini bapak teladan ya. Ya. Nah, gimana ceritanya itu Mas Didit? Kok bisa menangani anak-anak jalanan itu loh? Ya itu, sekali lagi saya selalu menyampaikan kepada seniman-seniman muda, wartawan-wartawan muda yang wawancara ke rumah saya, bersyukurlah kalian sebagai seorang seniman, sebagai seorang wartawan, karena seniman wartawan itu adalah profesi yang sangat luar biasa dan itu hidayah dari Allah. Kalau di situ kita akan membawa visi misi kita khususnya untuk kemanusiaan seperti itu. Saya selalu menyampaikan, bersyukurlah kalian, termasuk aku bisa naik haji karena aku wartawan ya. Kemudian sekarang aku mendampingi anak-anak jalanan ya karena wartawan. Awalnya ya tugas seperti biasa, tugas ke waktu itu saya tugas investigasi ya, karena waktu itu ada fenomena di Surabaya, itu ada gejala baru di masyarakat, yaitu munculnya anak-anak jalanan. Waktu itu era Pak Harto mau lengser, itu ada resesi ekonomi. Resesi ekonomi. Nah, karena resesi ekonomi banyak gejala-gejala di masyarakat yang baru, termasuk munculnya fenomena anak-anak jalanan ya, di Surabaya ini. Kalau ke terminal, di stasiun, di pelabuhan, di pasar, di mana-mana itu banyak anak jalanan itu. Saya mencoba mengangkat fenomena ini ya di layar televisi, itu di dalam acara celah-celah kehidupan masyarakat. Artinya enggak, maksud saya ketemunya itu ya. Ketemunya itu apa saat Mas
Didit menyuting anak gelandangan, terus timbul ide kok gitu. Iya. Jadi alhamdulillah mereka itu sebelumnya sudah sering melihat televisi, sering melihat saya tampil di layar TV, sehingga mereka kayaknya sudah kenal. Oh kenal. Oh ini mana dari TVRI gitu. Oh Om Didit TVRI. Nah itu banyak berkelompok, kan siapa turun ke lapangan itu banyak yang berkelompok. Nah ini kesempatan. Nah, rupanya mereka kayak ngefan gitu ya sekarang ngefan Om Didit yang di Rona di TVRI ya gitu ya. Akhirnya ngomong-ngomong itu jadi ternyata sebagian besar waktu itu anak jalanan itu banyak yang tidak sekolah dan tidak mau sekolah karena dipaksa oleh orang tuanya mencari nafkah, turun ke jalanan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Hampir semuanya itu tidak sekolah. Akhirnya muncul ide karena mereka sebetulnya kepingin sekolah tapi tidak punya biaya. Terus kenapa kok oleh Mas Didit disebut sanggar anak-anak jalanan alang-alang? Iya. Nah, kenapa kok alang-alang? Ya, alang-alang itu tadi kembali lagi kepada Gusmi idenya itu. Yang ngobrol-ngobrol gini nih, kemudian pulang dari haji itu Gus, aku wis pulang haji, terus ya apa langkahku berikutnya? Nah, dia bilang, Mas Didit, haji itu pulang haji itu tidak harus kamu Mas Didit pakai sorban putih-putih, pakai kopiah putih, nanti atau mbak aku, jadi dia sambil tertawa gitu. Terus ya apa Gus? Saya tahu Gus Mas Didit, pulang haji itu harus lebih baik daripada sebelum berangkat haji. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Terus orang lain itu siapa Gus? Orang lain itu adalah anak yatim, anak duafa, orang miskin, itu jadi ono. Itu Mas Didit di Joyoboyo itu, di sanggar sampean itu akeh arek-arek gelandangan di kono. Nek sampean iso nyedeki arek-arek iku, ya iku haji yang sebenarnya. Gitu. Itu tahun berapa Mas? Tahun piro Mam? Aku alang-alang Mam. Waktu bina anak-anak gelandangan loh, anak-anak tahun 99. 99. Tahun 99. Ya kalau itu karena sampean takon apa jenenge alang-alang ya. Aku waktu itu terus jenenge apa Gus? Mas apa? Mas sampean apa Mas? Ndak ono sampean Al-Ikhlas, Al-Opo gini kan. Aku kepengin nama-nama ada unsur-unsur Islam. Ndak usah ke Arab-Araban Mas Didit. Ndak usah Al-Opo sampean jenenge alang-alang gitu. Loh, kok alang-alang? Ya alang-alang itu koyo anak jalanan. Alang-alang itu tumbuhan semacam gulma yang sangat kuat dan bertahan hidup di mana-mana. Kalau bisa memelihara, insya Allah baik. Tapi kalau enggak, alang-alang itu mudah tumbuh dan mudah berkembang dan kalau musim hujan akan tumbuh dan kalau musim kemarau menjadi hama, jadi penyebab kebakaran di mana-mana seperti itu. Kalau boleh tahu jumlahnya sudah berapa Mas Didit? Yang sejak berdiri sampai sekarang ini, yang kalau di total dengan yang keluar masuk yang sudah jadi orang lah. Nah, sing angka-angka itu bojo ke Mama. Jadi Mam, pertama kali berapa anak alang-alang yang tak bina sampai sekarang berapa? Jadi pertama kali kan di Joyoboyo itu sekitar anak 34 sampai 40. Nah, itu kan 34 ya, Mbak Endang. Kalau di total kan mereka sudah besar terus keluar sudah besar. Betul. Total dari sejak awal sampai sekarang kira-kira jumlahnya berapa? Ya lebih kalau 4.000. Berapa? 4.000 lebih. 4.000? Iya. 4.000 pemirsa. 4.000 anak-anak jalanan yang sudah diasuh dan dibina oleh Mas Didit HP. Alhamdulillah. Luar biasa. Semua karena Allah. Itu luar biasa. Iya. Saya aja satu belum, Mas Didit sudah 4.000. Iya. Artinya Luar biasa. pertama sampai sekarang Ya.
Nah, dari 4.000 anak-anak itu, ini maaf ya, Iya. ini mungkin bukan parameter. Iya. Ini saya hanya melihat yang jadi orang berapa. Mungkin bukan begitu. Mungkin disebutkan jabatan mereka yang kira-kira membuat hati kita mongkok itu apa aja. Iya. Jadi tujuanku mendirikan sanggar alang-alang itu hanya untuk mengentas sebetulnya Nah, anak-anak. enggak, dari mereka itu ada nggak yang jadi tentara, jadi pegawai negeri sekarang ini? Ya, untuk sekarang ini yang paling menonjol ya, kalau saya ingat-ingat itu ada satu kelompok anak alang-alang yang pernah keluar menjadi juara 1 Indonesia Mencari Bakat di stasiun TV apa yuk? Di Trans TV. Di Trans TV. Oh, yang Klaten itu dah? Ya, betul. Oh, Klaten siapa itu? Ya Wawan, Mas Rukin. Oh, terus gitu itu ya? Cak Mat, segala itu. Itu anak buahnya Madi dulu ya? Ya, pertama, alumni Pertama ya? iya. Oh, luar biasa loh itu. Iya. Terus itu kemudian ada lagi yang Siti sama Dayat. Siti Dayat itu keluar sebagai juara di acara Indonesia Idol. Indonesia Idol. Itu Indonesia Idol. Apa itu? Apa jenis? Idola Cilik. Idola Cilik. Ya, RCTI. Idola Cilik RCTI. Ya. Kemudian 9. waktu ada lagi yang cukup menjadi catatan saya dari anak jalan itu yang mewakili Indonesia ke Brasil sepak bola. Ya, ya. Nah, waktu itu di Brasil sana ada pertandingan sepak bola antar anak jalanan Oh, seluruh itu dunia. yang, maaf itu yang lantas dibikinkan KTP sama Bu Risma itu ya? Betul, Akhirnya iya. untuk ngurus paspor tuh ya? Betul, iya. 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 Karena tidak punya paspor dan bukan KTP itu. Luar biasa. Iya. Ya, luar biasa. Iya. Ya itu diberi kemudahan. Iya, iya. Kayak Bu Risma waktu itu sebagai wali kota. Namanya ada- siapa tuh Mas? Saya lupa yuk. Namanya Maksudnya? anaknya yang Siapa dibikin ini? paspor tuh. Ada Apa namanya? apa? Yasidur. Ya, gue kasih duit di Katolik ada. Oh, iya. Tak kasih kalau Katolik. Terus yang jelas itu mereka mewakili Indonesia ke Brasil, mewakili anak-anak jalanan Indonesia ke Brasil untuk pertandingan sepak bola di sana. Antar anak jalanan seluruh dunia di Brasil. Menang juara 1 bisa Juara 3 mengalahkan Brasil. mengalahkan tuan Itu rumah memang kejuaraan sepak bola anak-anak jalanan. seluruh dunia. Jadi Seluruh dunia. Iya. Wih, waktu itu Euro 2014. 2014. Iya, jadi itu sesudah ada kan pra Piala Dunia. Jadi sebelum Piala Dunia dimulai itu Ada atraksi khusus gitu loh. Luar biasa. Ya. Indonesia loh, mengalahkan Brasil. Jadi jalanan. anak jalanan Indonesia Mengalahkan. mengalahkan anak jalanan Brasilia. Luar biasa. Padahal Brasilia itu beberapa kali jadi juara dunia. Iya, makanya Indonesia bisa belum kan di menang. Brasil, iya. Tapi anak gelandangannya mengalahkan ya. Betul. Nah itulah yang selalu ingat. Apa mana Mam? Kalau permisi, kalau tadi Mas Anang Iya, ya, iya. yang ada yang banyak yang sudah dilakukan Mbak Didi yang di TVRI dulu itu ada unik menarik yang terkenal iya. juga tahun Iya. 1984. Ya sebelum Rona-Rona itu Sebelum Rona-Rona ada acara yang sangat menarik namanya unik dan unik dan menarik. Terus ada acara Iya, aku anak desa anak iki. desa Apa kemudian ini? Bu Lilis yang Aku Ini apa nih? iki anu Mas maaf iki jenenge telop. Kalau Anu? dulu tuh kan kalau sekarang kan membuat telop tulisan kan dari Oh, ini anu laptop. tuh. Poster. Bukan, ini anu kalau supaya kelihatan di TV itu melalui proyektor, ini dimasukkan di belakangnya proyektor, Oh, ya, iya. namanya telop. Nah itu dulu sebelum mengenal teknologi yang canggih seperti saat ini, tulis-tulisan judul-judul itu dipakai ini. Ya, Nah ini selain ada unik dan menarik, ya, aku juga membuat khusus acara Aku Anak Desa. terus ada alam dan lingkungan. Alam dan lingkungan. Saya kira wawancara ini kita akhiri Mas Didi ya. Karena waktunya sudah lebih dari 30 menit. Nah, mungkin Mas Didit ada pesan-pesan buat
pemirsa channel TV channel saya mungkin ada pesan-pesan mungkin bisa disampaikan. Ya, cuman saya pesan ya, kita semakin hari kan semakin uzur ya, usia, pikiran, kreativitas sudah turun. Cuman satu tujuan jangan sampai luntur. Ya. Kalau saya punya sama istri saya punya tujuan, jadilah orang yang baik. Ya. Jadilah orang yang baik. Orang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, tidak mengenal umur. Hari ini, saat ini, berapapun usia kita harus tetap semangat, aktif, produktif. Itu yang tak harapkan, harapan saya. Dan bersyukurlah teman-teman seniman, bersyukurlah teman-teman wartawan yang sudah diparingi bakat dari Allah SWT, manfaatkan semaksimal mungkin. Karena ini hidayah dari Allah. Itu saya kira Mas Amang yang bisa tak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat.